Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat lagi ya, dimanapun anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Jumat lagi ya, saya ini Jumat lagi ya, selalu diuji dengan masalah keuangan, masalah ekonomi. Itu bukan ujian ya. Kalau kamu katakanlah masalah ekonomi itu bukan ujian ya. Jadi 20 tahun ekonomimu tidak membaik, itu berarti kamu tidak belajar dari masalahmu sebelum-sebelumnya. Atau bisa jadi karena karma juga bisa terjadi, akhirnya kamu kena masalah sampai bertahun-tahun. Atau kamu bisa jadi kena hukuman Tuhan gitu ya. Ya memang semua manusia ini diberi masalah ya, diberi masalah dengan masalah ekonomi. Tapi itu bisa dikategorikan, kalau masalahmu masalah ekonomi itu bertahun-tahun, itu bukan ujian, bisa jadi karma, bisa jadi hukuman Tuhan. Karena waktunya panjang, waktunya bertahun-tahun. Ya, coba kalau anda mengalami kondisi semacam itu, ya, yang perlu anda lakukan adalah meningkatkan kualitas diri anda. Anda punya usaha apa misalnya? Kenapa kok bayar aku ini 50.000 setiap hari? Kenapa kok tidak bisa sampai 100.000? Saya ikut orang, uangnya hanya kuat bayar 50.000 satu hari. Anda harus berpikir, bertindak. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan pendapatan lain? Anda bisa kerja shift double, atau Anda bisa nyambi usaha yang lainnya. Misalkan ya, habis bekerja A, bekerja B ya. Habis bekerja di pabrik jualan nasi goreng, habis bekerja di pabrik jualan gorengan, itu bisa ya. Nasib dan takdir kita tidak akan pernah berubah kalau kita tidak mau merubahnya. Nah, perubahan itu terjadi ketika kita bertindak gitu. Anda 20 tahun ya punya pasangan terus masalah tok ya, teman-teman, cuma lagi. Berarti ada yang salah dengan tindakan Anda. Apakah Anda karena boros? Juga bisa terjadi. Misalkan ya, contoh, pendapatan Anda ini 5 juta ya. Anda punya anak, punya istri, punya istri 1, punya anak 2 misalkan ya. Pendapatan Anda 5 juta, tapi setiap bulan itu minus. Kenapa kok bisa minus? Coba Anda telusuri ya. Anda pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Anda tulis kebutuhannya berapa, keinginannya berapa, itu nanti dijumlah, akan kelihatan perbandingan. Saya uang masuk 5 juta, uang keluar 6 juta. Nah, 6 juta ini dari mana? Apa saja ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Utang. Ketika Anda tercoba utang ya, maka muncul yang namanya hukuman Tuhan. Utang riba, muncul hukuman Tuhan. Nah, kalau sudah muncul hukuman Tuhan, masalahmu tidak akan selesai ya, sampai seumur hidupmu juga bisa. Kalau Anda tidak tobat, apakah itu ujian Tuhan? Itu hukuman Tuhan ya. Ya awalnya kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Kita tidak bisa mengendalikan kebutuhan kita. Misalkan ya, kebutuhan Anda ini 1 minggu 5 kilo beras ya, itu kan masih bisa dikendalikan ya. Kalau Anda makan 3 kali sehari, 5 kilo itu kurang. Tapi ketika Anda makan 2 kali sehari, 5 kilo itu pas. Loh, pakai strategi itu dikurangi ya. Sama halnya dengan belanja ya. Kalau saya makan ayam, makan daging terus ya, otomatis minus. Maka dikurangi makan telur ya. Telur masih mahal misalkan, dikurangi makan tahu, makan tempe, makan kangkung. Jadi caranya seperti itu. Ada sebuah inisiatif untuk Anda melakukan perubahan ya. Kalau itu tidak Anda lakukan, tidak bakalan Anda ini akan bisa sukses. Singono itu masalah dong ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi ya, bisa memberikan semangat bagi teman-teman Jumat lagi dimanapun Anda berada.
itu yang perlu kita lakukan ya. Jadi kalau kita kena masalah yang tidak ada ujungnya, berarti ada sesuatu yang salah di dalam aktivitas kita. Tidak mungkin Tuhan itu nguji sampai 20 tahun, itu tidak mungkin. Kalau hukuman Tuhan ya, kalau karma ya. Kalaupun itu katakanlah ujian Tuhan, kamu tidak akan sambat, tidak sampai puluhan tahun. Ya, karena ujian Tuhan ini diberikan kepada orang-orang ya di bawah kemampuannya. Ya, jadi kalau ujian itu akan diberikan kepada orang-orang yang salah, ya. Orang-orang yang salah ya, orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Misalnya kamu itu ibadahmu sregep, sholatmu sregep, zikirmu sregep, posomu sregep, lakuanmu api, Anda diuji, pasti diuji dengan sebuah masalah untuk melihat kemampuan daya tahan Anda, kemampuan Anda menyelesaikan masalah, ketulusan Anda. Tapi kalau Anda berutangi terus Anda kena masalah, itu bukan ujian Tuhan, bisa jadi hukuman Tuhan ya. Atau bisa jadi kalau Anda misalkan kena masalah ya, itu selalu terlintas bayangan orang yang pernah Anda sakiti, lah itu positif, itu adalah karma. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.